Indonesia, Indonesia, merahnya darahku. Tsunami Aceh 2004 adalah peristiwa yang dahsyat. Lebih dari 230.000 orang meninggal di 14 negara. Di tengah penanganan bencana tersebut, secara beruntun terjadi bencana gempa Nias 8,5 skala Richter pada tahun 2005, gempa Yogyakarta di tahun 2006, banjir Jakarta di tahun 2007, gempa Sumatera Barat di tahun 2009, dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah daerah rawan bencana. Tsunami Aceh 2004 adalah wake-up call bagi bangsa Indonesia tentang arti pentingnya penanggulangan bencana. Tsunami Aceh 2004 adalah momentum pengingat bangsa Indonesia bahwa peradaban bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang seiring dengan bencana. Itulah kemudian lahir Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana yang mengatur secara komprehensif tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik perencanaan kelembagaan, regulasi, pendanaan, dan peningkatan kapasitas. Perubahan paradigma penanggulangan bencana lebih difokuskan pada upaya-upaya pengurangan resiko bencana. Artinya BNPB menyiapkan pencegahan kesiapsiagaan masyarakat, pemerintah daerah, dan bangsa dalam menanggapi bencana. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, BNPB harus mampu mengoptimalkan peran koordinasi penanggulangan bencana di pusat dan daerah, serta terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana, serta membangun kesadaran dalam upaya pengarusutamaan pengurangan resiko dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini dirumuskan dalam misi melindungi bangsa Indonesia dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko bencana, membangun sistem penanggulangan bencana yang handal, dan menyelenggarakan penanggulangan bencana secara tepat, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Tahun 2008, BNPB lahir dengan sumber daya jumlah personil maupun infrastruktur yang masih sangat minim. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, BNPB dan BPBD bersama-sama bertujuan untuk mengorganisir penanggulangan bencana dan pemulihan dengan cepat pada akhirnya. BNPB dibentuk sebagai lembaga non-kementerian yang langsung di bawah Presiden yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana, di prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana. Maka BNPB dan BPBD memiliki tanggung jawab melakukan penanggulangan bencana, baik di tingkat nasional, provinsi, dan di kota maupun kabupaten. Indonesia tangguh, saatnya kita bangkit, bangkit, sudah saatnya kita maju, maju, hidupkan, kobarkan semangat. Secara kelembagaan, organisasi BNPB terdiri atas unsur kepala, unsur pengarah, dan unsur pelaksana penanggulangan bencana. BNPB telah mengembangkan unit-unit kerja utama beserta pendukungnya untuk menjawab tantangan yang muncul. Lembaga ini memiliki 4 deputi, yakni Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Deputi Bidang Penanganan Darurat, Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, serta Deputi Bidang Logistik dan Peralatan. BNPB juga memiliki pusat data dan informasi dan humas, serta pusat pendidikan dan pelatihan. Dalam melaksanakan tugas manajemen dan pengawasan, Kepala BNPB dibantu oleh Sekretariat Utama dan Inspektorat Utama. Misi BNPB adalah melindungi bangsa dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko bencana, membangun sistem penanggulangan bencana yang handal, dan menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Karena pengaruh dari perubahan iklim global, urbanisasi, degradasi lingkungan, dan kemiskinan atau kerentanan dan sebagainya, inilah yang menyebabkan tren bencana meningkat. Sehingga dalam penanganannya, BNPB dan BPBD memiliki banyak pengalaman dan pengetahuan yang akhirnya lebih memahami bagaimana menyiapkan masyarakat bangsa Indonesia agar lebih tangguh dalam menghadapi bencana.
Indonesia, BNPB, BNPB tangguh, Indonesia tangguh. Saatnya kita bangkit, bangkit.